sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Tidak takut ninggalin sholat. Tidak takut membuka aurat. Tidak takut pacaran. Pak ibu sekalian, pacaran itu zina pak ibu. Tidak ada konsep pacaran dalam Islam. Pacaran zina. Jadi jangan bangga kalau anak kita pacaran zina. Ya. Sekarang orang tua hari ini bangga kalau anaknya punya pacar. Kamu udah punya calon. Ya. Kemudian dibebaskan pergi kemana-mana berdua-duaan. Bahkan katanya kalau sudah tunangan boleh pergi kemana-mana. Ditanya sama tetangga, kemana anak Uni? Pai ke Bali, Josia, jo tunangannya. Bangga lah tuh. Naik lo oto Cindurmato, oto apa? Oto ALS lah misalkan. Pergi ke Jakarta nih oto ALS, sebangku. Alun nikah lagi, alusah menikah duduk sebangku. Kira-kira kalau mengantuk apa? Kira-kira kalau mengantuk bantu tuh. Laki perempuan tunangan, pacaran, kalau ketiduran gimana? Astagfirullah. Begini. Aduh. Gak kuat. Kalah lo orang laki bini. Orang tuanya membiarkan, orang tuanya yang celaka itu. Orang tuanya dayus itu. Dayus itu apa? Tidak ada rasa iri, cemburu melihat anaknya berzina. Mohon maaf kalau bahasa Indonesia itu gertuanya itu. Ya, membiarkan anaknya melacurkan dirinya. Bapak ibu sekalian, ya. Tadi punya hati, walau qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk mendengar merenungkan ayat-ayat Allah. Alam takambang jadi guru itu ayat Allah. Tsunami terjadi, hancur permukiman, hancur perumahan, yang tegak apa? Masjid, itu ayat Allah. Gunung Merapi di Minangkabau, di Gunung Singgalang, Kepatang tuh Galodoh, kedua-duanya mengeluarkan lahar dinginnya. Ya, Merapi Jo, Gunung Singgalang Pak Ibu sekalian, tanggal 11 Juni kemarin kalau tidak salah, 11 Mei apa ya? Ya. Hancur rumah-rumah, ayam tagak, ketika cari video, masjid tetap tagak. Maknanya apa? Allah ingin mengingatkan kita orang Minang, orang Surau, babaliak ka Surau, ramikan Surau. Surau lah sampai salame di muka bumi Allah kok. Nah itu yang dijauhi oleh pemuda hari ini. Di situ yang pemuda jauh hari ini. Langka pemuda-pemuda yang cinta ke masjid. Termasuk hari ini di mana-mana saya melihat. Alhamdulillah setelah saf tadi ada sekitar 3 saf. Salah tadi enggak? Isa tadi ya. 3 saf Pak ya. Mana pemudanya? Berapa saf pemudanya? Maka kalau dapat Pak Ibu sekalian, coba sesekali buat malam minggu, ajak pemuda tuh tidur di masjid. Cuman ialah, sediakan wifi. Jangan kalah dengan kafe. Sediakan minumannya, sediakan snacknya. Sholat tahajud kalau perlu nobar, nonton bareng. Tapi bukan nonton bola ya. Nonton Al-Fatih, nonton Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana membebaskan Palestina. Ya, bagaimana Al-Fatih menghancurkan kekuatan Konstantinopel. Pak Ibu sekalian, nah itu perjuangan Islam, tonton bareng, dikasihkan keterangan, menonton bagaimana kondisi di Palestina, saudara kita hari ini Pak Ibu sekalian di Palestina, Masya Allah Pak Ibu, hati-hati Pak Ibu, hati-hati Pak Ibu, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita terzolimi, dunia hanya sekedar menonton Pak Ibu sekalian. Mana pasukan keamanan PBB yang diterjunkan ke Palestina situ? Seakan-akan dunia bersepakat untuk membunuh, membasmi saudara-saudara kita di Palestina. Apa kata orang Palestina? Bukankah kami saudara kalian seiman dan setakwa? Bukankah kami ini hamba Nabi Muhammad? Kenapa kalian biarkan kami? Hei raja-raja Arab, hai raja-raja Arab, hai pemimpin-pemimpin Islam, mana tentara kalian? Tidak ibah kita mencari anak-anak ketek dibantai di orang Palestina. Sampai anak-anak ketek itu Pak makan rumput Pak. Makan rumput anak Palestina itu Pak. Ya. Kita makan enak di sini. Tidak terpikirkah mereka di sana makan apa Pak Ibu sekalian. Bayangkan kalau cucu-cucu yang mati itu cucu-cucu kita anak-anak itu.
Sampai ada anak balita sudah hilang semua keluarganya. Dia sendiri yang terselamat Pak Ibu sekalian. Sampai saya melihat di YouTube tuh Pak Ibu, anak kecil ya duduk di pinggir jalan sebegini, nggak ada ayah, nggak ada ibu Pak Ibu sekalian. Dan dunia dia membisu, hanya sekedar kutuk mengutuk Pak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Ini PR kita semua Pak Ibu sekalian. Jadi orang Yahudi itu mengukur kekuatan umat Islam dilihat daripada kekuatan jamaah subuhnya. Kenapa demikian? Mereka tahu hadis Rasulullah Pak Ibu sekalian. Bukan tidak tahu mereka. Mereka tahu hadis Rasulullah, katanya Rasul bersabda, 2 sholat yang berat bagi orang munafik. Sholat apa Ibu? Sholat Isya dan subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Karena dalam sholat subuh itu ada sholat sunnah, sholat fajar namanya. Rok'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah di waktu fajar. Itu baru sholat sunnahnya baru tuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mohon maaf. Anak ibu kerja kemana? Kuliah kemana? Berapa gajinya? Apa mobilnya? Apa kendaraannya? Mana lebih hebat dibandingkan 2 rakaat di waktu subuh kata Allah, kata Rasulullah. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, seberapa banyak para pemuda yang mengejar keutamaan 2 sholat fajar itu Pak Ibu sekalian? Apa kata Rasulullah lagi? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk seorang-seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila ku dapati ada laki-laki yang sehat, balik berakal, masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah. Pak Ibu, maukah kita Rasulullah hidup di zaman kita ini? Rindu tak dengan Rasulullah? Pak Ibu, rindu tak dengan Rasulullah? Ingin ketemu dengan Rasulullah enggak? Kalaulah boleh berandai-andai, hidup Rasulullah kini di zaman kita, kira-kira gimana rumah kita? Udah hangus terbakar Pak. Nah, yang keserot cuman bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, anak menantunya dibiarkan tidur. Dia apa? Sagan awak kami nantu. Sagan awak kasidi. Contoh terbakar rumah awak jam 2 malam. Jam 2 malam terbakar rumah. Rumah awak rumah gadang batingke. Nah, pintu kamar ibu pas di depan pintu utama tuh. Terbakar rumah jam 2 malam. Apakah bapak ibu berdua aja mau lari? Hah? Di rumah tuh ada anak, ada menantu, ada cucu, ada kemenakan. Terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja yang mau lari? Hah? Apa yang bapak ibu lakukan? Bangunkan menantu. Jam 2 malam loh. Nggak sagan ke menantu. Dek sagan ke menantu. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka Sidi. Jagolah Sidi. Dek orang Minang kok hebat banget ke menantunya mah. Sayang mana lah baca puik menantu tuh sembayang indah baca puik lo tuh baru tuh. Bajapi lo tuh hilang lo piti berjuta-juta mencoba baruak tuh. Bisa lihat. Tabaka rumah jam 2 malam, dek sagan kami nantu menjagonya. Sidi, oh Sidi rumah tabaka Sidi. Itu menjagoannya rumah tabaka jam 2 malam. Pak Ibu sekalian, bagaimana menjagoannya? Hah? Digunda dah pintu tuh. Kok bisa didobrak, dobrak enggak? Cuman umur ibu dah 75 tahun bahkan udah nak talok Pak Ika luar. Tolong. Sidi ambo, anak ambo, tak kuruang. Orang kampung tibo. Dipangan orang pintunya, didobrak nak. Tubret, didobrak. Namun karena menantu kamarnya pakai AC, spring bednya harga 50 juta. Ya, cover bednya 10 juta. Bantalnya 5 juta. Kenaan tidur, selimutan. Dek sagar ke menantu, dia igang. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka. Gitu menjagoannya. Gitu menjagoannya. Diegang dak. Umpama ke kakinya, Sidi, rumah tabaka. Dak begitu. Bu, begitu ndak? Waktu sholat subuh begitu ndak bangunkannya? Waktu sholat subuh begitu ndak menjauhkan Sidi itu?
Tangguanglah beko Pak Ibu sekalian. Juapi dunia, came hawa hangui sidi itu. Juapi neraka, kok sayang ke anak, kok sayang ke menantu, kok sayang ke cucu jagoan subuah. Barangke kamu saji, yang laki-laki kamu saji. Kecil Rasulullah, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid. Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Jadi kalau ada suami sholat di rumah, menantu sholat di rumah, itu namanya lelaki solehah. Lelaki solehah itu yang sholat di rumah itu Pak Ibu sekalian. Ya. Kenapa begitu? Karena dia lebih mencintai rumahnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Rasulullah bertanya seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumahku jauh dari masjid. Jalan berliku-liku. Banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Orang tua buta Pak minta keringanan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Apakah kau mendengar seruan azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Bagaimana yang muda tidak ke masjid? Apanya yang buta? Itu tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun azim. Kenapa seseorang disesatkan oleh Allah? Kenapa Allah memberikan dia sesat? Apa kata orang? "Oh, ini sudah takdir, gimana lagi? Saya disesatkan, sudah takdir Allah. Nanti kalau baik aja semua orang, sholat semua orang, nanti neraka siapa yang isi?" Ya, ini sudah ditakdirkan Allah Pak. Mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Kalau ke surga semua orang, neraka kosong. Jadi Allah sudah takdirkan saya ini ke neraka. Pertanyaannya, mau enggak Bapak bisa ditakdirkan ke neraka? Mau enggak? Alangkah zalimnya Allah kalau kita ditakdirkan ke neraka tanpa kita ikhtiar dan usaha Pak Ibu sekalian. Nah diantaranya Pak, Tuhan yang batil itu tadi selain setan Pak. Selain setan Tuhan yang batil itu yang kedua, buka surat ke-45. Al-Jasiyah langsung 45. Ayat 23. Tadi yang pertama Tuhan yang batil selain setan, yang kedua ini kita dengar Pak. Yang kedua hawa nafsu. Ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa kata Allah? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pak Ibu sekalian, subuh tuh enaknya tidur apa sholat? Kalau ikut nafsu kita enaknya apa? Tidur kan? Dituruti itu, maka tidur itu hawa nafsu itu menjadi Tuhan selain daripada Allah. Pak Ibu sekalian. Sedang enak-enak kerja, orang azan, mana enak? Kerja atau sholat? Sholat, tapi kalau kata nafsu, tanggung kerja dikit lagi. Menangguang hawa nafsu. Ya, ibu-ibu enak mana? Berjilbab dengan nggak pakai jilbab? Enak berjilbab, tapi kata mereka, nggak angek kau naik berjilbab tuh. Kau botak kalau kau beko. Kau gadih rancak berjilbab atau tutup, kau nggak laku kau. Itu juga anak orang sebelah tuh nggak berjilbab, nggak laku-laku sampai kini. Contoh Pak, jilbab itu ibarat lapek Pak. Lapek itu dijorang dibungkus apa? Daun. Umpamo koko lapek. Ambo jual lapek umpamo gua. Lapek kok babungkus jo daun. Lapek kok ndak pakai daun. Kira-kira Pak Ibu beli lapek yang mana? Lapek yang ndak berdaun. Kok awak tahu bisa merasuan lunak apa indaknya? Oh, kau kareh tapongnya kok. Tapi lapek kok ndak berdaun. Lewe otong ngong abu. Datang pertanyaannya, ada enggak orang yang membeli lapek enggak berdaun kok? Ada enggak? Enggak ada, tapi kalau ada yang mau, bau orang itu. Sakit
Gilo. Nah kini yang bantu tuh padus yang laku gini. Padus yang tak berjilbab diambil jadi menantu, diambil jadi bini. Berarti yang suku padus bantu tuh gilo tuh. Ada anak awak mencari calon istri tidak berjilbab calon istrinya, berarti anak awak tuh ada kelainan jiwa. Jadi wanita yang tidak berjilbab itu ibarat lapek nak badaun Pak Ibu sekalian. Banyak tangan orang malake di badannya tuh desi orang. Dipertontonkan orang, dipacalian orang, seksi badannya begini-begini. Ya. Atau berarti kalau ada laki-laki mau dengan perempuan yang tidak berjilbab walaupun cantik, seksi, bahenol, berarti laki-laki itu ada kelainan jiwa berarti. Ya. Yang penting lapek katanya. Sekalian. Ini. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, maka Allah biarkan dia sesat. Kenapa? Mempertuhankan hawa nafsunya. Bapak sekalian. Nah kembali kepada ayat surat Al-A'raf 179 tadi. Orang yang punya hati tidak digunakan untuk menenungkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang punya telinga tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang Pak Ibu sekalian. Ya, itu firman Allah Pak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya, siapa yang kareh gini kok? Kaji ambo yang kareh atau hati orang yang kareh? Lah sebantu tu kaji kau Allah sabui anjiang, Allah sabui binatang, ndak bau bahjolei. Contoh Pak Ibu sekalian. Sarak mangato orang Minang kan hebat falsafah kok. Adik basani jo sarak basani jo kitabullah. Sarak mangato adik memakai. Sarak mangato hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki hukumnya wajib. Kata sarak Al-Baqarah 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Dirikanlah salat hukumnya, tunaikanlah zakat hukumnya, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya di mana orang ruku? Waktu kapan? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Berarti banyak. Banyak itu dalam bahasa Islam namanya jamak. Kalau sholat namanya berjamaah. Jadi menurut ayat ini silahkan cari semua tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Apa ini maksud ruku bersama orang-orang yang ruku? Ulama tafsir sepakat yang dimaksud sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Syarat mengatur adik memakai. Surat An-Nisa 102 tentang sholat berjamaah Pak sekalian. Ya. 102, An-Nisa 102. Ya. An-Nisa ayat surat keempat. Ya. Surat keempat ayat 102. Tentang kata syarak. Bagaimana hukum berjamaah menurut syarak? Ya, baca teman. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu. Apabila engkau Muhammad, yang dimaksud Muhammad siapa Ibu sekalian? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabatnya? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, kaum muslimin di Makkah, kaum muslimin di Madinah. Ya, Allah ingatkan, Allah ajak bicara Nabi Muhammad dan para sahabat. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa? Sholat bersama mereka. Sholat apa itu? Sholat berjamaah. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat menyandang senjata. Sholat di mana?
Solat di medan perang, Pak Ibu sekalian. Apa taruhan solat di medan perang? Nyawa taruhannya, Pak. Semestinya orang di medan perang itu diringankan untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Bisa jadi nyawa taruhannya, sedang sholat dibom orang, sedang sholat diserang orang. Tapi Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Pak. Allah atur bagaimana tata cara sholat di medan perang. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud, terus telah menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lanjut. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga sembari menyandang senjata. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh nih. Ini contoh imam. Ini makmum shaf yang pertama. Makmum shaf yang kedua. Sholat di medan perang. Sholat di medan perang tuh bawa karpet begini, Pak. Sholat di medan perang pakai keramik begini. Sholat di medan perang pakai AC, pakai kipas. Sholat di medan perang pakai parfum. Sholat di medan perang bajunya bersih rapi? Tidak. Sholat di medan perang boleh jadi di tengah hutan, di bebatuan, di tepi pantai. Boleh jadi tanahnya basah, tanahnya kering, ada kerikil. Mereka sholat tanpa bawa sejadah. Mereka sujud langsung ke tanah, Pak Ibu sekalian. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Umpama imam ruku, Allahu Akbar, imam ruku. Makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Tapi makmum yang shaf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata, Pak. Dalam kondisi sholat ini, Pak. Imam ruku, makmum shaf pertama ruku, makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Dalam kondisi sholat ini. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap siap siaga. Imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka yang sholat besertamu sempurna satu rakaat mundur ke belakang. Yang di belakang tadi maju ke depan. Menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Ruku imam tadi yang di belakang tadi. Imam menunggu. Makmum ini ruku, imam menunggu. Makmum yang menurut ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai makmum ini menyempurnakan satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua, Pak Ibu sekalian. Itu di medan perang sholat berjamaah diatur sama Allah. Nabi, Pak. Tidak manga-manga dibandingkan presiden loh, Pak Ibu sekalian. Tidak manga-manga dibandingkan raja, perdana menteri, gubernur. Nabi langsung terjun ke medan perang memimpin sholat berjamaah. Bagaimana mungkin presiden tak sholat berjamaah? Bagaimana gubernur, atasan tak sholat berjamaah? Siapa kita dibandingkan Nabi? Si Jangwiko ada jaminan masuk surga? Si Jangwiko? Dengan jubahku apa awak jamin masuk surga kah? Dengan jidat hitam dijamin masuk surga? Dengan sorban segadang galuang dijamin masuk surga? Awak kok tidak ada jaminan masuk surga, Pak Ibu sekalian. Tapi Nabi dan para sahabat dijamin masuk surga. Tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun di medan perang. Walau di medan perang. Nyawa taruhannya. Awak sia dibandingkan Nabi. Sia awak dibandingkan Nabi. Kok adolah laki-laki Minangkabau tidak datang ke musaji. Jangan mengaku orang Minangkabau juga lebih malu. Kabau. Kok ada laki-laki Minang tidak ke surau? Kabau. Balik ke surat tadi, Pak. Al-A'raf 176 meletakkan apa? Al-A'raf 176. Mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Ndak kamu saji di apa? Sanang lalok di rumah jo bininya bapaluk-paluk. Sanang nonton bola, sanang main chip, ndak takaja salat berjamaah. Surah Al-A'raf 176 bunyinya, Pak, seperti apa? Anjir. Jadi hati-hati, Pak, caliat besok subuh, Pak. Pak, syarat mengatur surat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki berkau di komplek kau yang nak ke musaji, hati-hati.
Berarti anjiang gitu. Nah, kita lihat di khusus sebuah. Siang orang tibonya. Tapi kalau anjiang tidak akan tibo lalu. Hati-hati. Jangan sampai anjiang itu ada di rumah awak. Pak Ibu sekalian. Jadi kalau ada minantu nak musaji minantu anjiang tuh. Ya. Kalau ada sidi nak musaji sidi anjiang. Mohon maaf bahasa sebut sidi Ustaz. Ambo galambo sidi Pak. Nah, kok sidi na sebenarnya Pak. Ya. Ambo tak berani sebut sultan bagindo tak berani sebab ambo gak sidi. Jadi maknanya apa? Kaji ko ambo balikkan kepada diri ambo. Kau nak kamu saji ambo sebuah anjiang ambo ko. Kau firman Allah Pak. Lebih percaya Pak di Quran ko. Percaya nak? Ambo jo farangan ko nak ada perjanjian tadi ko, nak ada perjanjian kami ko. Ndak ada ambo song-song farangan ko. Ya. Dibacanya tuh perumpamanya seperti anjing. Jadi kalau ada orang Minang 7 keturunan yang punya falsafah adai bahasani sarak bahasani kitabullah, sarak mengatur adik memakai solat indak bampo iyo atau anjiang tuh. Acalek kini Pak. Tolong apa pulang kampung apa? Kok ke Sungai Geringgiang lah, kok kampung dalam lah, kok ke Sunua lah misalkan, kok ke Sungai Sariak lah misalkan. Caliak waktu subuh, lepanua suruh di kampung awak tuh. Lepanua nak suruh di kampung awak tuh. Bahkan ada masjid di kampung awak buka seminggu sekali. Masjid buka seminggu sekali cuma untuk hari Jumat. Habis sholat Jumat tutup. Minggu depan buka lagi. Macam gereja masjid itu Pak Ibu sekalian. Ada nak Pak? Masjid buka seminggu sekali cuma untuk sholat Jumat. Kalah lo gereja di Medan Pak Ibu sekalian. Masih ada di kampung awak banyak bantu tu Pak Ibu sekalian. Bantu tu sebab banyak ulama-ulama anjiang di kampung tu Pak Ibu sekalian. Batu Ustaz, kasana kaji Ustaz. Biasanya Pak di kampung awak yang memandikan mai, siapa namanya? Di orang labai. Nah, kadang meninggal kok langsung sana ambo dari Medan cerita tuh ketika amaknya meninggal. Main bola labai kok di mana soboknya Pak? Mencari labai di mana mencari labai? Bukan di surau di mana? Di lapau. Sedang mangan labai itu? Sedang bampok labai anjing. Itu loh kemandian mai orang gaya awak tuh. Hari-hari batu ampok di paciknya, Pak Ibu sekalian. Itulah kemandian mai awak, orang tua awak tuh. Ya. Kau nak mengada-ngada Pak Ibu sekalian. Ambo berani mengecek bantu aku sebab memang fakta menunjukkan begitu. Kok bela orang kampung ambo, begitu survei. Dan kecek ambo kok fitnah apa indak kecek ambo kok Pak Ibu sekalian. Kadanglah meninggal orang gaya orang anak yatim memandiin mai meminta lo sameh 2 meh, ndak kurang ajar lah itu tuh. Ameh membayi mai itu Pak Ibu sekalian, membayi memandiin mai itu ameh dimintanya. Hah? Barang nak kasanang labai-labai itu meninggal orang di kampung tuh. Bana kayonya kok dapet itu hari mati orang di kampung tuh. Hah? Alun lebih kau meninggal hari menuju hari, menamai kaji, mendoa. Diundang orang sekampung untuk mendoa. Kok orang mustaji yang datang diundang tuh mendingan Pak. Orang mustaji habis sholat isya datang mustaji mendoa. Aku enggak. Yang mendoa tuh bampok kerja. Amin. Amin. Sembahyang jo indah. Doanya minta. Jangan dia makan. Racun lagi ya sampai matinya. Makin nak orang mendoa tibunya sembahyang indah. Itu doanya kawak minta tuh. Baik sekalian. Karelo aminnya tuh. Sembayang indah, ancak orang suruh memang kok makan juga, ancak orang suruh kok bawa makan le. Tapi sebenarnya pun ndak etis, Pak. Mohon maaf Pak yo. Ndak etis tiwak makan-makan tapi orang meninggal tuh Pak. Semestinya sunnah Nabi itu awak yang mantan makan ke tempat orang meninggal tuh awak yang mantan makan selama 3 hari. Bukan awak makan tapi orang meninggal sampai hati awak makan. Iyalah kok orang kayo kecil awak tuh. Kok orang bangsai bau utang Pak untuk magih orang makan bau utang Pak. Demi apa? Demi kacek orang kampuang, gengsi beko kacek orang kampuang. Lah jatuh tertimpa tangga, meninggal ayahnya warisan ndak lo dapet magih orang makan lo Pak Ibu sekalian. Sunnah Nabi itu Pak,
Ketika ada keluarga yang meninggal, tetangga yang mengantarkan makanan ke rumah yang tertimpa musibah selama 3 hari. Begitu Pak sunnahnya. Bukan kita makan di rumah orang itu. Oh kan sedekah Ustaz. Kalau mau sedekah Pak ketika sakit lebih utama sedekah supaya apa? Cepat disembuhkan, cepat didoakan, bukan sudah mati. Dan kalau mau sedekah itu kan nggak mesti harus menunggu 3 hari kan? Nggak mesti menunggu 7 hari. Sebulan, 2 bulan, setahun kan boleh nggak bersedekah kita? Boleh. Pak Ibu sekalian. Nah Pak Ibu sekalian tolonglah mari. Benar-benar kita mengkaji Al-Quran. Ramikan masjid. Ramikan surau. Ramikan majlis ilmu. Tapi jangan lupakan para pemuda Pak. Tolong jangan lupakan para pemuda. Ya. Sebab para pemuda itulah calon ganti penerus kita Pak Ibu sekalian. Nah, Bapak sekalian demikianlah mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Farhan ya. Fari, terima kasih Fari ya. Semoga Fari ikut viral nanti ya. Ya. Jadi ingat Pak, yang baco anjing itu bukan Ambo, si Fahri tadi maco. Ya. Jangan Pak berang kambo, si Fahri yang baco tadi anjing tadi itu. Ya kan Fahri? Tanggung jawab enggak? Betul kan? Siap nanggung risiko? Bapak sekalian. Nah, intinya apa? Kalau kita mengabaikan Al-Quran, maka tidak ada artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita menunggu sanjungan orang? Kan takkan apa itu sekali lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum keranda maya diusung. Tiba masanya, sadarlah diri, selimut putih pembalut badan. Kan? Jangan. Ya, maknanya apa? Jangan gila sanjungan. Apa guna penduduk dunia menyanjung kita tapi Allah murka? Biarlah penduduk dunia mengutuk kita asalkan Allah ridho kepada kita Pak Ibu sekalian. Itu konsep hidup kita. Di Ambo kalau dia menyabui Ambo, Ustadz Anjiang, ndak ibu hati Ambo dah. Ustadz Anjiang kumah teh. Anjiang juga kajinya teh. Ndak ibu hati Ambo dah. Tapi kalau Allah yang menyabui Ambo Anjiang, yo ibu hati Ambo. Tapi kalau yang menyebut ambu anjiang yang suka bampok sembahyang seminggu sekali, daerah namo sebabnya non anjiang sebenarnya tuh, ya. Jadi kalau anjiang tuh yang menyalaknya sakit hatinya tuh Pak Ibu sekalian. Nah ini kaji nih Pak Ibu sekalian, silahkan. Yang mau jadi orang yang sebenarnya jangan tinggal sholat, terutama sholat berjamaah. Kita cari subuh habis suat, yang tidak tiba berarti anjiang tuh, ya. Kecuali 2 keadaan. Yang pertama karena sakit, kedua karena hujan. Cuman lihat dulu sakitnya apa, ya. Kau nak ke subuh tadi ke masjid tanya Pak, kenapa nak ke masjid Pak? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit panau. Ndak masuk hitungan sakit panau nak ke masjid. Ya. Ada alasan kenapa nak ke masjid Pak? Hujan Ustaz. Pertanyaannya kalau jam kantor hujan Bapak ke kantor enggak? Jam kantor hujan, Bapak Ibu ke kantor enggak? Hah? Atasan dengar enggak kalau kita alasannya hujan enggak datang? Enggak terima enggak? Hah? Hari hujan gimana mau kita pergi? Keluarkan Pajero tuh. Ya? Oh naik motor, keluarkan mantel tuh. Kenapa ke kantor kita bisa berangkat, ke masjid enggak bisa berangkat? Lebih jauh mana kantor dengan masjid? Lebih jauh kantor. Kenapa ke kantor bisa berangkat hujan-hujan, ke masjid enggak bisa berangkat? Hati-hati, hati-hati, hati-hati Pak Ibu sekalian. Sholat berjamaah juga merupakan ukuran siapa orang, siapa anjing Pak Ibu sekalian. Ya, semoga kita ini semua ini dijaga Allah menjadi manusia sejati hendaknya. Semoga kiranya Allah turunkan kepada kita anak keturunan yang manusia sejati yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya Allah anugerahkan kepada ibu-ibu suami yang soleh. Allah anugerahkan kepada bapak istri yang solehah. Allah anugerahkan kepada bapak ibu sekalian anak keturunan yang soleh dan solehah. Kok dapat ketika bapak ibu sakaratul maut, kok dapat ketika kita sakaratul maut anak kita yang menuntun kita. Ayah, ibu,
baca la ilaha illallah. Anak kita mendampingi kita ketika kita nazak sakaratul maut. Anak kiri kanan kita, ibu baca la ilaha illallah. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, anak kita yang memandikan kita. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, anak kita yang mengafankan kita. Kalau kita bisa meninggal dunia nanti, anak kita yang menjadi imamnya. Kalau kita meninggal nanti, anak kita yang mengusung jenazah kita. Kok dapat kita meninggal nanti, anak kita yang meletakkan kita di liang lahat, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira sudah nampak enggak anak-anak seperti begitu yang kita siapkan? Semoga ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah kebahagiaan kita ketika kita masih hidup. Terkadang mohon maaf Pak, ada anak 8 orang dirawat sama satu ibu. Sanggup ibunya merawat 8 anak, tapi malangnya setelah dewasa 8 anak tidak sanggup merawat satu orang ibu. 8 anaknya tidak sanggup merawat satu orang ibu. Kenapa? Sibuk dengan dunianya, sibuk sana, sibuk sini, sibuk nak menentu. Semoga kiranya Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga kiranya keluarga kita hari ini menjadi keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya di Masjid Ukhuwah ini Bapak Ibu sekalian sering berkumpul, bertetangga. Semoga kiranya Bapak Ibu yang di masjid ini bertetangga pula di surganya Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja kiranya Bapak Ibu sekalian, terlebih kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala khilaf, salah dan dari saya pribadi, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beribu maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.